Halo, kembali lagi dengan saya Mayang. Di video hari ini, kita akan membuat script untuk validasi duplikasi data. Contohnya seperti ini. Kita buka di admin. Nah, di admin ini ketika kita tambah data baru, email dan telepon itu tidak boleh sama. Caranya adalah kita ambil script di bagian cek duplikasi data tabel. Kita copy, lalu kita paste di insert admin di bawah variabel 8. Kita copy, ini kita tidak perlu. Selanjutnya untuk ini datanya kita biarkan saja. Oke, ini select from. Di sini kan tidak boleh duplikasi email dan telepon kan. Berarti di sini email or telepon like. Oke. Untuk variabelnya, variabel email itu variabel 5. Sebentar. Oke. Dan untuk telepon itu variabel 6. Seperti ini. Kita lanjut. Ini kita hapus. Di bagian bawah ini, jika datanya ditemukan, maka kita munculkan beranda ini. Ditambah dengan and pesan sama dengan duplikat admin. Ini kita hapus. Jika data tidak ditemukan, kita letakkan ini. Oke, seperti ini. Kita lihat lagi. Data select from admin where email like variable 5 or telepon variable 6. Jika datanya ditemukan, maka dia akan memberikan konfirmasi pesan duplikat. Terdapat pesan duplikat admin, data admin. Jika tidak, maka dia akan menuju ke beranda dan datanya itu ada. Gimana sih? Oke. Jika datanya tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan perintah ini. Kita Ctrl Save. Coba kita refresh. Oke, kita menuju ke admin. Di sini kita coba tambah data baru. Kita tes yang Linka. Ini namanya sama saja. Nah, untuk Linka ini kita pakai jumlahnya sama ya. Linka. Teleponnya. Coba teleponnya. Kita klik simpan. Nah, di sini ada pemberitahuan duplikat admin. Karena tadi data yang tadi kita input itu email dan teleponnya, emailnya sama, tapi teleponnya beda tetap saja. Karena di situ untuk admin itu tidak boleh ada terjadi duplikasi antara telepon atau email. Oke, coba sekarang emailnya beda, teleponnya sama.
misalnya ini teleponnya. Tetap saja akan ada pemberitahuan duplikat admin. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke bagian lemari. Dan untuk lemari ini dia tidak boleh duplikat nama lemari. Caranya sama. Dia di lemari. Insert lemari, ini kita tutup. Oke, kita ambil tadi script yang ini. Kita copy, lalu kita paste di bawah ini. Konektornya kita hapus. Ini select from admin where nama lemari. Nah, ini nama lemarinya dia variabel 1. File ID ini kita tidak perlu. Ini juga jika datanya ditemukan maka akan muncul perintah ini. Dan pesan sama dengan duplikat ini lemari. Ini kita hapus. Ctrl X. Jika datanya tidak ditemukan maka dia akan muncul perintah yang ini. Ini kan nama lemari. Sekarang coba kita jalankan. Misalnya di sini saya ada tambah data baru bahasa. Sebentar, ini kok duplikat ya? Wait. Select from lemari. Oh, lemari. Kita hapus yang ini ya. Kita ulang baru. Misalnya bisnis. Nah, maka akan muncul pesan duplikat lemari. Kita lanjut ke bagian rak. Ini kita tutup dulu. Untuk rak ini dia tidak boleh duplikat nama rak. Kita copy scriptnya, kita letakkan di sini. Ini select from rak where nama rak. Nama rak ini variabel 1. Ini kita hapus. Jika pesannya ditemukan, jika datanya ditemukan, maka dia akan munculkan perintah ini. Kita letakkan di sini, tambahkan
dan pesan sama dengan duplikat rak. Ini kita hapus. Jika datanya tidak ditemukan, dia jalankan perintah yang mana. Kita Ctrl Save, kita lihat lagi, select from rak bernama rak variabel 1. Kita refresh, kita masuk ke bagian rak, kita input data baru, misalnya di sini MC01, nama rak MC01. Ini lembar ini kita bebas. Nah, di sini ada muncul pesan duplikat rak. Oke, kita lanjut ke bagian penulis. Rak sudah. Kita lanjut ke bagian penulis. Kita copy scriptnya. Kita letakkan di sini. Untuk penulis ini dia tidak boleh duplikat email dan telepon. From nama tabel penulis web email ini variabel 5 or telepon telepon variabel 6. Oke, ini kita hapus. Jika datanya ditemukan, maka dia akan menunjukkan perintah yang ini. Pesan sama duplikat penulis. Jika datanya tidak ditemukan, dia akan jalankan perintah ini. Select from penulis where email like variabel 5 or telepon like variabel 6. Pesan duplikat penulis. Oke. Kita Ctrl Save. Kita masuk ke penulis. Nah, penulis ini email dan telepon tidak boleh sama. Coba kita tes yang bagal sekarang. Ini bagus sekali. Teleponnya simpan. Nah, di sini ada muncul pemberitahuan pesan sembarangan duplikat penulis. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian penerbit. Untuk penerbit itu dia tidak boleh duplikat nama, email, dan telepon. Nama, email, dan telepon. Ini penulisnya kita tutup. Kita copy. Kita paste di sini. Kita hapus. Data select from nama tabel penerbit where yang pertama itu ada nama itu variabel
variabel 1 or email like or telepon like. Untuk email itu dia variabel 4, sedangkan untuk telepon dia 5. Ini kita hapus. Jika datanya ditemukan, maka dia akan menjalankan perintah ini. Pesan sama dengan duplikat penarik. Jika datanya tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan perintah ini. Kita Ctrl save. Nama, oke. Refresh. Kita ke penerbit, coba kita tambah data baru. Misalnya di sini nama, email, telepon. Coba di sini kita ganti namanya Brahmana. Alamatnya Kupang, emailnya kita kasih sama Jayalingga. Teleponnya nah, di sini ada muncul duplikat penerbit. Coba sekarang kalau namanya beda, namanya sama tapi email teleponnya beda. Di sini 85. Di sini kan namanya saja yang sama, email sama telepon beda. Tetap saja dia ada duplikat penerbit. Oke, kita lanjut ke bagian jenis buku. Untuk jenis buku ini dia tidak boleh duplikat nama jenis buku. Kita copy. Select from jenis where nama variabel 1. Kita hapus. Jika datanya ditemukan, maka dia akan menjalankan perintah ini. Dan pesan sama dengan duplikat jenis. Jika datanya tidak ditemukan, seperti ini. Select from jenis where nama variabel 1. Kita Ctrl save. Sekarang kita jalankan. Misalnya jenis buku di sini saya kasih fiksi. Oke, dia ada duplikat jenis. Kalau misalnya nama jenis buku otomotif,
dia tambahkan di sini motif. Kita lanjut ke bagian buku. Untuk buku ini dia tidak boleh duplikat ISBN. Oke, caranya sama. Insert buku, kita ambil scriptnya yang tadi, kita copy, select from buku where ISBN. ISBN ini variabel 4. Ini kita hapus. Jika data ditemukan, dia akan menjalankan pembayaran. Pesan sama dengan duplikat buku. Jika datanya tidak ditemukan, X ISBN oke. Ctrl save, lalu kita jalankan lagi di bagian buku. Oke, ini ISBN-nya 2020-133. ISBN-nya tadi 2020-133. Penulisnya ini jaringan jenis buku komputer jadi rak MC01. Simpan. Nah, di sini ada pesan duplikat buku. Oke, kita lanjut ke bagian pengunjung. Untuk pengunjung ini dia tidak boleh duplikat email dan telepon. Kita copy. Kita paste di sini. Ini juga. Select from pengunjung where email ini variabel 6 or telepon pakai variabel 7. Ini kita hapus. Jika datanya ditemukan, maka dia akan menjalankan perintahnya. Dan pesan sama dengan duplikat pengunjung. Jika datanya tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan perintah yang ini. Ctrl save. Kita refresh. Pengunjung misalnya di sini Linka. Ini kasih nama Jemina.
Contohnya kategori karyawan. Oke. Nah, di sini ada muncul pesan duplikat pengunjung seperti ini. Oke, untuk peminjaman itu tidak perlu. Jadi ada admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, dan pengunjung. Sekarang kita tambahkan konfirmasi untuk duplikasi datanya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk duplikasi datanya ini kita cek di bagian beranda. Kunci pesan sama nama. Oke. Yang ini kita copy. Kita paste lagi, taruh di yang di sini. Oke. Nah, untuk bagian pesan ini kita gunakan switch PHP. Kita buka Bootstrap, tutorial, dan PHP switch. Kita scroll, kita ambil yang ini. Kita copy, lalu kita paste di ini biarnya berarti ya. Name-nya kita ganti switch, ini tidak perlu. Kita pakai yang ini. Ctrl X, kita paste di sini. Ada double. Oke, setelah itu ini untuk case-nya ini 1, 2, 3. Ini ada kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat sebanyak 8. Buat 5, 6, 7. Ini kok begini? Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut, ini kita ambil yang bagian echo div. Kita letakkan di sini. Paste. Oke, ini sebentar. Ini yang pertama tuh
duplikat admin, dan berikutnya duplikat lemari, next duplikat rak, next adalah duplikat penulis, selanjutnya duplikat penerbit, di sini duplikat jenis, duplikat buku, dan yang terakhir adalah duplikat ini default kita hapus, pakai ini PHP-nya udah pakai. Oke, ini untuk pesannya kita ganti jadi terjadi duplikasi data email dan telepon admin. Terjadi duplikasi data nama lemari. Next, terjadi duplikasi data nama rak. Yang berikutnya terjadi duplikasi data email dan telepon penulis. Next, terjadi duplikasi data nama, email, dan telepon admin. Ini telepon penerbit. Terjadi duplikasi data nama jenis, buku. Next adalah terjadi duplikasi data ISBN buku. Dan yang terakhir terjadi duplikasi data email atau telepon pengirim. Oke, seperti ini kita kontrol save. Oke, sekarang coba kita refresh. Kita mulai dari ini, kita mulai dari admin. Kita tambah data baru. Dan di sini ini di sini misalnya adminnya kita kasih sama link, ini punya link.
teleponnya juga. Coba kita klik. Nah, maka akan muncul konfirmasi seperti ini, terjadi duplikasi data email atau telepon admin. Kita lanjut ke bagian lemari. Lemari misalnya di sini kesehatan. Terjadi duplikasi data nama lemari. Kita lanjut ke bagian rak. Rak ini misalnya MF05 geografi. Terjadi duplikasi data nama rak. Kita lanjut ke bagian penulis. Penulis ini email dan telepon. Misalnya ini Ibrahim. Mayang Upang. Untuk teleponnya copy, paste, simpan. Di sini ada konfirmasi terjadi duplikasi data email atau telepon penulis. Kita lanjut ke bagian penerbit. Untuk penerbit ini nama, email, dan telepon. Jadi sini namanya Jaya Putra. Lakukan emailnya. Di sini teleponnya beda. 07. Oke, maka akan muncul konfirmasi terjadi duplikasi data nama, email, atau telepon penerbit. Kita lanjut ke bagian jenis buku. Jenis buku misalnya di sini hukum. Terjadi duplikasi data nama, jenis buku. Kita lanjut ke bagian buku. Buku ini ISBN tidak boleh sama. 221133. Oke. Itu passage. ISBN. Paste. Ini penulisnya Kevin, penerbit simpan. Oke, sebentar. Ini ISBN 22113. Duplikat buku. Coba kita hapus dulu. Coba kita ulang ya. ISBN tadi berapa? Oke. Terjadi duplikasi data ISBN buku. Kita lanjut ke bagian pengunjung. Untuk pengunjung ini dia email atau telepon. Misalnya di sini Riondi sama.
Peace. Di sini paste nomor teleponnya, kategori mahasiswa, klik OK. Terjadi duplikasi data email atau telepon. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sudah ada admin, kamari, rak, penulis, penerbit, jenis buku-buku, pengunjung. Oke, sekian untuk video. Oke teman-teman, sekian untuk video validasi duplikasi data. Terima kasih.